selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian mendengar audio ini. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita. Sebelum lanjut bercerita, saya mau minta maaf apabila ada banyak kesalahan dan membuat kalian kurang nyaman ketika saya membawakan cerita ini. Juga saya sarankan pakai headset untuk mendengarkan audio ini. Oke, mari kita lanjutkan. Red Slayer, Chapter 14. Rambut berwarna emas dan dada renungnya terayun-ayun seiring dirinya berjalan. Hela napas berat dilakukan warrior priestess, bukan tanpa sebab dia melakukan itu. Selama 1 bulan 2 minggu, dia mengikuti Naruto. Ternyata, memang Rat yang diburu dan dibunuh olehnya. Mengingatnya, dia seakan mabuk karena bertemu dengan makhluk pengerat itu. Aku tidak percaya. Semuanya sesuai dengan ucapannya. Dia memang hanya memburu Rat. Mungkin di saat pertemuan denganku, itu adalah kali pertama dia melawan makhluk lain. Tapi aku masih penasaran, apa yang membuatnya begitu membenci Rat. Kata itu hanya bergema di hati. Di depannya orang tersebut, Naruto, berjalan dengan tenang. Tidak bisa ditebak apa yang ada di kepalanya. Tempat mereka berada merupakan desa yang sedikit maju dan sedang melakukan panen. Sebab sudah masuk waktunya sebelum tiba musim gugur. Ini sudah desa ke-16 dari jumlah 22 desa yang tertera di serial quest. Masih tersisa 6 desa lagi dan waktuku hanya 4 minggu. Naruto memperkirakan jumlah quest dan waktu yang dia punya sebelum sebuah suara datang dari belakang. Tempat ini sangat bagus. Kurasa kita bisa bersantai sejenak. Kalau kau mau bersantai, lakukanlah. Aku akan mencari tetua desa dan menanyakan sarang Rat berada. Warrior Priestess menggembungkan pipinya saat mendengar jawaban itu. Tentu dia sudah tahu jawaban ini yang dia dapatkan. Tapi setidaknya jawaban lain seperti, baiklah kita lakukan atau ayo kita lakukan itu yang diharapkannya. Orang ini benar-benar gila. Mengistirahatkan dirimu sejenak tidak mungkin membuat para Giant Rat itu bertambah dalam sekejap. Jadi kenapa tidak mencoba bersantai? Serius, Warrior Priestess benar-benar mencoba agar perkataannya kali ini mendapat jawaban meyakinkan hingga dia bisa menghabiskan waktu dengan pria ini. Meski sudah bersama memberantas Giant Rat selama 1 bulan lebih, tapi waktu santai seperti bercengkrama atau sekedar minum teh berdua tidak pernah dilakukan. Kau yang atur tempatnya. Baiklah. Warrior Priestess tersenyum, layaknya bunga yang mekar, mendengar kalimat yang keluar dari Naruto untuk menanggapi permintaannya kali ini. Karena desa ini lumayan maju, jadi mereka memilih sebuah bar untuk bercengkrama dan bersantai. Adalah hal wajar bagi para penduduk berkumpul dan menceritakan kejadian yang terjadi selama 1 hari penuh, untuk menghilangkan rasa penat dan mengikat persahabatan. Orang-orang yang berkumpul di sini mayoritas adalah petani. Dalam lembaran quest disebutkan, bila tempat ini merupakan penghasil beras bagi kerajaan. Beragam makanan dan minuman tersaji di sebuah meja dan 2 orang berbeda gender dengan warna rambut yang hampir sama duduk berhadapan untuk menikmatinya. Wanita berambut emas panjang terus tersenyum karena bisa mengajak atau lebih tepatnya memaksa sang penyelamatnya makan bersama setelah memburu Rat tanpa henti yang dia sendiri tidak tahu kenapa. Warrior Priestess paham bahwa setiap orang memiliki tujuan dan impian, serta merupakan hal wajar bagi siapapun untuk bekerja keras agar apa yang diimpikannya bisa tercapai. Tapi bukan berarti mengabaikan kesenangan diri, meluangkan waktu sebentar dan bercengkrama, lalu berbagi rasa sakit dan senang, tidak membuatmu kehilangan kesempatan dalam meraih mimpimu itu. Bahkan dengan ini, ikatan di antara satu sama lain makin terjalin erat. Itadakimasu. Satu kalimat itu, dia membuat sebuah simbol suci. Dia membuat sebuah simbol suci dari Order of Rhea yang melambangkan rasa syukur karena anugerah bisa menikmati makanan yang ada di depannya.
Naruto memasukkan perlahan makanan ke mulutnya dengan wajah tanpa emosi. Namun, warrior priestess sempat melihat sinar mata miliknya sedikit menghangat. Apa makanannya enak? Iya, makanan ini enak. Persis seperti, tolong, tolong. Arah semua mata tertuju pada seseorang yang berteriak. Wajahnya pusat pasi dan dadanya turun naik. Keringat mengucur deras di tubuhnya, membasahi pakaian yang dikenakan. Apa yang terjadi? Semacam monster menyerang kebun. Orang yang bertanya dan sekitarannya segera berkata cepat. Kita diserang? Monster seperti apa itu? Pria yang baru datang itu memegang kepala dan matanya melebar. Seakan putus asa karena habis melihat kejadian yang mengguncang mentalnya. Makhluk itu sangat keji. Aku belum pernah melihatnya selama aku hidup. Paling tidak sebutkan ciri-cirinya. Tidak ada perubahan postur dari orang yang baru datang. Dia malah semakin mempererat tangan yang memegang kepalanya. Lalu suara kecil keluar dari mulutnya. Mereka seperti para rat. Kerumunan yang menunggu jawaban pemuda hanya mendesah berat. Rat yang menyerang kebun itu biasa. Beberapa juga kadang ada yang terbunuh, itu karena mereka ceroboh menghadapinya. Namun, sikap pemuda ini dianggap lebay oleh para penduduk karena terkesan mendramatisir ancaman yang baru dilaporkan. Ya ampun, harusnya bilang dari tadi kalau itu rat. Sebulan lebih yang lalu kita sudah mengirim quest ke kota perbatasan. Aku yakin mereka akan tiba nanti. Tapi mereka itu berbeda. Berbeda bagaimana? Wajah orang yang melapor masih pucat pasi dan matanya bergetar. Tenggorokannya seakan tersedak sesuatu karena suara tidak bisa keluar. Seberapa kuat pun dia mencoba, sebab kerasa takut. Mereka, mereka, mereka. Oi, ucapkan sesuatu dengan benar. Jangan terlalu banyak mengulang. Mereka sama seperti manusia, berjalan dengan dua kaki dan mengenakan armor serta memegang sebuah senjata, bukan? Mata semua warga beralih kepada seorang pemuda berambut kuning spike yang memiliki wajah tanpa emosi. Ucapan yang barusan memang datar dan dingin, namun ada rasa semangat yang terkandung di dalamnya. Kenapa dia merasa seolah menemukan sesuatu yang dicari? Warrior priestess yang ada di belakangnya bisa tahu hal itu dengan baik, sebab cara dia berkata seperti dia mengetahui kalau monster yang menyerang bukanlah rat biasa, dan itu adalah benar. Makhluk inilah yang dicari dan diburu Red Slayer. Iya, kau benar. Hah? Kau pasti bercanda. Tidak mungkin monster seperti itu ada. Para giant rat itu layaknya tikus got yang hanya berkeliaran di saluran air. Ya, itu benar. Lalu siapa kau ini? Para penduduk yang mencibir sang pelapor dan mengejek monster giant rat segera bertanya pada pemuda bersurai pirang dan bermata biru yang tiba-tiba datang lalu berkata seakan mengetahui makhluk yang dilaporkan. Aku Red Slayer, seorang petualang yang hanya akan memburu rat, dan aku adalah petualang dari kota perbatasan. Tujuanku datang kemari tidak lain adalah mengerjakan quest yang telah kalian kirim. 3 kali para penduduk kaget dalam satu hari ini. Pertama, oleh pemuda yang datang melaporkan adanya monster menyerang. Kedua, isi laporan itu yang ternyata mengindikasi kalau monster yang menyerang mereka adalah rat yang mirip seperti manusia. Dan terakhir, quest yang dikirim ke kota perbatasan akan dikerjakan petualang yang telah mereka cemooh. Hah? Lalu siapa wanita berbalut pakaian robe biru dengan beberapa pelindung tubuh tipis serta pedang yang berbentuk itu, tunggu dulu. Bukankah pedang itu? Para warga segera melihat apa yang ditunjuk pemuda barusan. Jarinya mengarah pada pedang dengan gagang timbangan. Benda itu bertengger di tangan warrior priestess. Para warga menahan napas saat mengetahui pedang tersebut. Pedang Agatha, salah seorang yang lebih tua dari mereka, mengucapkan nama dari pedang itu. Warrior priestess segera mengangguk dan mulai menjelaskan. Ya,
Ini memang salah satu dari 4 simbol keadilan dan kekuatan dari Order of Rhea. Tapi, yang ada di genggamanku adalah sebuah replika. Namun, kekuatan dari pedang ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Sedangkan yang asli sendiri bersemayam dalam kuil suci di kota air. Ordo of Rhea memiliki 4 simbol suci yang melambangkan keadilan dan kekuatan dari Dewi Freya. Semuanya diwujudkan dalam bentuk fisik berupa sebuah pelindung tubuh, sebuah cawan suci, dan sebuah buku pengetahuan. Author note. Sebenarnya pelindung tubuh, cawan suci, dan buku pengetahuan ada nama tersendiri. Tapi untuk sekarang belum kuperkenalkan. Hanya pedang ini saja yang bisa kuberitahu. Segera mereka menunduk, sebab berada di hadapan seseorang yang telah dipilih sang dewi. Mereka semua mengetahui melalui cerita dari mulut ke mulut bahwa siapapun yang memegang salah satu dari 4 simbol suci tersebut merupakan orang pilihan. Kami minta maaf karena terlambat menyadari ada perwakilan seorang dewi di sini. Hal inilah yang membuat hati warrior priestess terbebani. Dimanapun dia berada, asalkan ada 1 atau 2 orang yang tahu sejarah dari pedang tersebut, mereka pasti langsung bersikap ramah. Bukan berarti dia tidak suka dengan perubahan sikap mereka yang begitu menyambut hangat dirinya. Tapi sudut lain hatinya ada rasa kecewa karena dia hanya dipandang sebagai orang kepercayaan Dewi Freya. Warrior Priestess ingin para warga menganggap dia sebagai dirinya utuh, bukan ada embel-embel orang yang dipercaya Dewi Freya, seperti Naruto yang memandang dia sebagai wanita. Angkat kepala kalian. Tidak perlu seperti itu. Lalu, kau yang melaporkan monster yang menyerang, bisa beritahu di mana letaknya? Setelah perintah itu diucapkan warrior priestess sambil bertanya pada sang pelapor, mereka mengangkat tubuh kembali seraya melirik kepada orang yang melaporkan penyerangan. Mereka ada di sebelah barat dekat sebuah kebun warga. Tidak jauh di sana ada semacam dungeon. Aku melihat 2 orang yang sudah menjadi mayat dibawa masuk ke dalam. Warga melebarkan mata mendengar laporan itu, sedangkan Naruto mencubit dagu, merasakan ada sesuatu yang membuatnya harus mempertegas perkiraan. Apa ada semacam simbol di depan gua mereka? Iya benar, ada semacam simbol aneh. Itu adalah totem mereka. Kali ini mereka mengarahkan pandangan lagi ke arah Naruto, sebab mengucapkan nama dari sesuatu yang asing bagi mereka, karena tidak pernah mereka dengar para Giant Rat memiliki benda seperti itu. Oi, apa kau pikir mereka memiliki budaya dan peradaban atau semacamnya? Benar. Menurut data yang kutahu dari seseorang, rat yang menyerang ini kemungkinan adalah Omni-Rat. Warrior Priestess kali ini terkejut dan senang di saat bersamaan. Terkejut karena mendengar musuh yang baru dia ketahui dan senang karena mulai mengetahui alasan kenapa pemuda satu ini yang memanggil dirinya Red Slayer terus memburu rat. Lalu Naruto mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya. Di situ ada beberapa simbol aneh yang hanya diketahui oleh dirinya. Segera Naruto bertanya kepada orang yang melapor. Mana simbol yang terdapat pada totem yang kau lihat? Warga menahan napas, menunggu dengan sabar sang pelapor yang memegang dagu. Dia mengamati dengan teliti beberapa simbol aneh yang tertera pada gulungan tersebut. Itu merupakan simbol yang tertulis di kertas. Hal yang diyakini mereka semua kalau benda tersebut buatan seorang elf karena kedetailannya. Jari milik si pelapor menunjuk ke sebuah gambar yang memiliki pola segitiga merah dengan sebuah tongkat di dalamnya. Inilah yang tertera di totem itu. Jadi, Ratsaman pemimpinnya. Warrior Priestess terkejut dengan apa yang keluar dari mulut Naruto. Segera dia bertanya lebih lanjut. Apa maksudmu dengan Ratsaman pemimpinnya? Dan lagi, dari mana kau dapatkan semua simbol itu? Ratsaman adalah Omni-Rat yang terspesialisasi dengan sihir. Aku belum pernah menghadapi jenis ini sebelumnya. Dan dari mana aku dapatkan simbol ini? Seorang Night Elf yang memberikannya. Tidak ada waktu untuk berdebat. Jika kau ingin bertanya terus, tunggu sampai aku menghabisi mereka. Datar dan dingin, itulah yang selalu dilakukan Naruto ketika menjawab atau menjelaskan sesuatu. Bagi mereka yang tidak mengenalinya, mungkin itu adalah tindakan acuh dan tidak peduli. Dia bangkit lalu menggulung kertas itu, kemudian menaruhnya kembali pada tas di belakang.
mengecek sebentar perlengkapannya, gada, dan perisai, serta belati. Setelah dirasa cukup, dia melangkah pergi. Para warga menggertakkan gigi saat melihat tingkah Naruto. Apalagi dia menjawab pertanyaan warrior priestess dengan ketus dan tidak memiliki rasa hormat. "Woi, jaga sikapmu di hadapan orang pilihan Dewi." Naruto berhenti melangkah, lalu menatap orang yang berkata padanya, "Aku tidak perlu repot-repot melakukan itu, sebab tidak pernah melihat Dewi yang kau sebutkan. Jika ada pun, aku hanya akan menghormatinya bila dia datang sendiri ke hadapanku." "Beraninya kau berkata seperti itu!" Salah seorang pemuda hendak meledakkan amarahnya, mendengar ucapan Naruto yang seperti memperolok sang dewi. Namun, dengan cepat warrior priestess memberikan arahan. Dalam Order of Rhea, tidak ada perintah yang mengatakan untuk memaksa manusia atau ras lain menghormati dan menyembah sang dewi. Karena itu, tenangkan dirimu. Tapi orang itu, doakan saja agar dia mendapatkan pencerahan, sehingga bisa melihat sendiri kekuatan dan kasih sayang dari Dewi Freya. Mata pemuda itu bergetar saat menerima ucapan yang dilontarkan warrior priestess. Segera dia mengangguk dan merapatkan tangan memohon ampun pada sang dewi karena bersikap lancang. Sudut bibir warrior priestess melekuk karena berhasil membujuk pemuda itu. Dilihatnya Naruto sudah melangkah pergi untuk mendatangi tempat di mana monster Omnirat berada. Kalau begitu, aku akan membantu dia menangani monster itu. Doakan kami agar berhasil semuanya. Kami mendoakan semoga Anda berhasil dan pulang dengan selamat. Lantunan doa terus mengalir ketika dia mengucapkan keinginan dan harapannya di hadapan para warga. Dengan segera, warrior priestess menyusul Naruto yang sudah keluar dari bar. Pemuda bersurai pirang itu terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Dengan langkah yang dipercepat, warrior priestess bisa menyusul Naruto. Kau tidak pernah bisa bersantai sebentar ya. Itulah kenapa aku menolak permintaanmu sebelumnya. Mereka ternyata sudah berubah menjadi Omnirat. Keringat menetes di belakang kepala warrior priestess. Karena bukan itu maksud sindiran yang dia lontarkan. Tapi dia juga penasaran dengan makhluk yang baru diucapkan Naruto. Jadi monster seperti apa Omnirat itu? Jujur saja ya, aku mengetahui beberapa ratus nama monster. Tapi belum pernah mendengar nama Omnirat sebelumnya. Mereka adalah, ternyata kau di sini juga. Sebuah suara feminin menghentikan dirinya yang hendak menjelaskan tentang Omnired kepada warrior priestess. End cut. Oke.